saya akan bicarakan buah yang berkaitan dengan kita membawa Injil itu kepada keluarga kita, teman-teman kita, kepada siapa saja. Di tahun ini mari kita kobarkan hati kita untuk memberitakan Injil itu. Memberitakan Injil itu adalah satu tugas yang terus-menerus kita lakukan. Karena dalam situasi yang pernah kita tahu dan pernah kita alami barangkali, sesungguhnya ada juga orang yang menganut agama Kristen atau berada di dalam agama Kristen, entah karena dia masuk Kristen karena mengenal Yesus, atau karena teman-temannya di dalam gereja atau Kristen maka dia mau jadi orang Kristen, atau kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Jadi tidak ada pilihan. Semua orang ke gereja, jadi saya juga ke gereja. Tapi dalam pengalaman yang kita tahu, ada banyak orang yang mengatakan, aku beragama Kristen, tapi kosong. Dia tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus. Jadi kita perlu mengabarkan Injil kepada mereka, supaya mereka itu mengenal Yesus dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan mereka. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan gereja, bukan agama, tetapi Yesus. Di dalam firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Percaya kepada Yesus, diselamatkan. Bukan percaya kepada salah satu nama gereja dan diselamatkan. Atau ada tulisan di dalam KTP beragama Kristen, itu pun tidak menyelamatkan. Atau kadang ada orang, oh pokoknya aku sudah dibaptis, itu pun tidak bisa menyelamatkan. Karena firman Tuhan bilang, percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Apa Yesus katakan? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang mengatakan, aku adalah gereja Aliansi Iman Indonesia Hong Kong. Aku adalah gereja kebenaran. Aku gereja jalan. Aku gereja kehidupan. Barang siapa yang menjadi anggota gereja Kristen dan Misi Aliansi Iman Indonesia masuk ke surga. Tidak ada itu. Jangan terlalu bangga lah. Ya, jangan. Gereja itu hanya tempat yang Tuhan izinkan berada di dunia untuk membawa satu kegiatan atau gerakan untuk memperkenalkan Injil, yaitu Yesus, kepada semua orang. Tapi belum tentu di dalam gereja itu semua orang itu betul-betul ada hubungan pribadi dengan Yesus. Dan ini yang sangat menjadikan. Berulang-ulang ini saya katakan, Amerika katanya dimulai dengan Alkitab dan Kristen. Berapa orang sih yang betul-betul percaya Yesus di sana? Sedikit. Di Eropa, sudahlah, kita jangan ngomong lah. Dan nanti akan datang, itu akan terjadi di negara kita. Kalau kita dengar Korea Selatan, memang Kristennya itu banyak. Tapi dalam satu kajian yang diberikan, ternyata orang-orang muda sudah tidak lagi tertarik kepada Kristen. Padahal lahir di dalam Kristen, dibesarkan di sekolah minggu, pemuda dan sebagainya. Oh, pokoknya udah sudah tidak ada. Besok-besok ya begitulah. Jadi
tugas dan tanggung jawab penginjilan itu bukan saja kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi penginjilan harus dilakukan kepada orang-orang Kristen. Begitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran bahwa keselamatan itu hanya didapat di dalam Yesus, pengampunan dosa itu hanya terdapat di dalam Yesus, masuk surga itu hanya terdapat di dalam Yesus. Beritakan Yesus itu. Begitu. Beritakan Yesus. Jadi hari ini kita akan mengangkat kerinduan kita di tahun ini untuk membawa berita Injil kepada siapa saja, keluarga kita, teman-teman kita, atau majikan kita, atau kepada siapa saja. Memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Kitab Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersama-sama 1, 2 dan mulai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang kedua kita akan melihat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15. Kitab Markus pasal 16 ayat 15 bersama-sama 1, 2 dan mulai. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dari dua ayat ini memberikan indikasi kepada kita, orang-orang percaya, bahwa kita diperintahkan, diberikan mandat oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Memberitakan Injil. Kalau di dalam kitab Matius ini dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi fokus kita di sini adalah pergi dan menjadikan segala bangsa atau siapa saja, bangsanya, sukunya, ya, menjadi murid Kristus. Ingat, yang paling penting dalam tugas kita itu menjadikan orang itu murid Yesus, bukan murid pendeta tertentu, bukan menjadikan murid gereja tertentu. Kalau kamu hanya menjadi murid gereja, ya kamu hafallah kebaktian, ibadah, tugas-tugas ini, hari agama ini, hari agama itu, buat sosial ini, sosial itu, hafal. Tapi bukan itu yang menjadi inti kekristenan. Inti kekristenan adalah Yesus, menjadi murid Yesus. Katakan jelas ya, menjadi muridku. Jadi kita ini difokuskan untuk menjadi murid Yesus. Ini yang paling penting. Murid itu belajar dari Yesus, melakukan ajaran-ajaran Yesus. Begitu. Jadi tentu untuk pergi dan menjadikan murid ini
berkaitan dengan pertama itu adalah kita membawa berita keselamatan Yesus, berita Injil Yesus kepada mereka. Kemudian kita menolong mereka mengerti apa sih arti percaya Yesus, apa arti ajaran-ajaran Yesus. Kemudian kita mendorong mereka untuk juga memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi kita mau menjadikan murid, terutama diri kita sendiri dulu, yaitu mengenal Kristus dengan lebih baik. Kemudian kita mau pergi memberitakan Yesus kepada orang lain. Dan menolong orang lain untuk mempelajari dan bertumbuh di dalam ajaran-ajaran Yesus. Jadi semua kita di sini fokus Yesus. Itu yang utama. Makanya di akhir zaman itu Tuhan sudah tidak memperhatikan kamu punya nama gereja. Akhir zaman itu sudah tidak ada bawa bendera gereja. Lalu saudara maju ke depan. Ini gerejaku, ini gerejaku, ini gerejaku. Dengan harapan kalau Tuhan lihat nama gerejamu, engkau diselamatkan. Sorry, Tuhan tidak tertarik. Yang Tuhan mau lihat apakah hatimu memiliki Yesus atau tidak. Itu saja. Jadi fokus di sini adalah Yesus. Beritakan Yesus kepada orang lain. Ini mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Kenali Yesus. Ini mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Ikut Yesus. Itu mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita mau memberitakan Injil kepada orang yang beragama Kristen, karena kita takut mereka hanya beragama tetapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Dan di akhir zaman apa yang terjadi? Bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhannya, dan mengikuti ajaran-ajarannya, melakukan ajaran-ajarannya di dalam kehidupannya. Itulah kehendak Tuhan. Yesus. Jadi mari kita jangan terlalu percaya orang yang mengatakan aku Kristen, dan kita bangga sekali dia mengaku orang Kristen. Jangan. Injilik. Pastikan bahwa dia ada hubungan pribadi dengan Yesus. Inilah pemberitaan Injil yang kita akan lakukan di tahun ini. Kobarkan semangat memberitakan Injil, membawa orang itu mengenal Yesus, walaupun dia mungkin sudah bergereja. Tapi jangan bangga dulu. Karena sudah terjadi di Eropa, di Amerika, bahkan di Korea Selatan sana, bahkan di negara kita sendiri. Dalam pengamatan saya di gereja, ya, pengamatan sekolah minggu 60. Praise the Lord. Remaja 40. Pemuda 20. Ibadah minggu 8. Pertanyaan kita adalah di mana yang lain itu? Oke, kalau mereka mungkin pindah tempat, terus ke gereja lain, puji Tuhan. Tapi kalau kita tahu di sekitar itu saja, mereka hanya lari sini, lari sana, main sini, main sana, ya, menjadi content creator sini sana saja.
Ya mungkin mereka ada bakat, tapi sia-sialah hidup mereka. Ya kan? Kamu jadi content creator, banyak pengikutmu, banyak pendapatanmu. Oke saja, kita tidak perlu cemburu. Tapi kalau kamu mati, yang terpuji adalah setan karena dia punya content creator berhasil mempengaruhi orang-orang muda ini sehingga mereka tidak mau mencari Tuhan. Makanya kalau Tuhan menegur dan menolong kita untuk mengerti, maka tahun ini mari kita kobarkan semangat memberitakan Injil, bawa Yesus itu supaya orang itu ada hubungan pribadi dengan Yesus, ada hubungan pribadi dengan Yesus. Itu ulang-ulang, jangan satu kali, enggak. Bukan kita meragui Yesus itu, mereka berdoa dan terima Yesus masuk di hati mereka. Tapi mana kita tahu, hanya Tuhan yang. Makanya kita ulang-ulang supaya mereka itu jangan kesesatan gitu loh. Bahwa percaya aku Kristen dan pasti selamat. Sorry. Biar kau beragama Kristen tetap masuk neraka kalau engkau tidak punya Yesus di dalam hatimu. Yesus itu adalah Tuhan. Makanya lihat itu Matius ayat 18 itu, pasal 28. Siapa yang berkuasa di surga dan di bumi? Siapa? Kalau dalam logika kita yang berkuasa di surga dan di bumi itu pasti Tuhan, ya kan? Siapa yang berkuasa di seluruh surga? Tuhan dong. Siapa yang berkuasa di seluruh bumi? Tuhan dong. Tapi ayat 18 Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus itu berkuasa karena memang dia Tuhan. Makanya beritakan Yesus. Kalau saudara-saudara yang ada di sini dalami untuk mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam, karena hanya Yesus yang menyelamatkanmu. Jadi perintah Tuhan ini kita memberitakan Injil kepada orang yang mengaku Kristen, Injilik, supaya mereka ada hubungan pribadi dengan Yesus secara jelas. Kemudian kita juga bisa memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang belum mengenal Yesus. Itu patut supaya mereka bisa mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Karena banyak orang sekarang ini dari satu sisi sih tidak mau mati, tapi kalau kepikiran takut mati. Tapi kalau saudara tidak mikir-mikir soal mati, kayaknya saudara tidak pernah ada rasa takut kan? Tapi coba aja malam ini sebelum tidur 5 menit merenungkan mati. Ya, renungkan matimu selama 5 menit. Kalau saya mati bagaimana? Kalau saya mati bagaimana? Itu dan ini bagaimana? Kalau saya mati ini saya masuk surga atau tidak ya? Begitu. Terus kalau saudara tidak, aduh saya kok tidak yakin ini saya masuk surga. Injilik dirimu sendiri. Injilik. Kamu sih menjadi orang Kristen percaya kepada siapa? Yesus. Begitu. Jadi kalau percaya Yesus, dosa diampuni. Iya. Terus diberikan keselamatan, masuk surga. Iya. Oh jadi aku ini sudah percaya Yesus. Berarti kalau mati pun aku masuk surga. Puji Tuhan. Terus teriak-teriak sendiri. Ya kan ternyata saya ini tidak bisa masuk surga kalau mati. Ini kadang Injili diri sendiri gitu loh. Kalau masih
bangun pagi masih tidak bisa, bangun pagi tidak bisa. Tanya temanmu, bagaimana ini kok aku kok begini terus ya? Temanmu memberitahu dengan jelas dan tegas, masih tidak bisa. Ya apa boleh buatlah. Minta didoakan. Mungkin kamu ada pikiran yang lain yang mengganggu. Ya kan? Diinjili ulang lah. Kira-kira begitu. Nah, dan dalam Markus bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil itu Yesus yang datang ke dalam dunia, menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Kedatangan Yesus itu adalah menyediakan keselamatan bagi orang yang mau percaya, dan begitu percaya dia diselamatkan. Makanya Injil itu kita perlu beritakan. Dari sisi lain, kata Injil itu sebenarnya itu kayak kabar baik gitu loh. Orang berdosa harus menanggung dosanya sendiri dan masuk neraka. Begitu. Karena yang berdosa itu dirimu, diriku, diri manusia itu. Tapi Yesus datang yang tidak berdosa ini. Mati di atas kayu salib untuk mengambil semua dosamu. Bagi pihakmu, aku, kata Yesus, menanggungnya untukmu. Jadi yang mengalami murka Allah ini aku, kata Yesus. Kamu punya dosa, aku yang menanggungnya, aku yang mengalami murkanya. Jadi kamu atau manusia yang percaya kepada Yesus tidak menerima hukuman Allah, tidak menerima hukuman neraka. Nah itu namanya kamu tidak jadi dihukum, tidak jadi dibinasakan dalam neraka, karena Yesus mengambilnya. Nah ini yang namanya kabar baik. Atau kalau saudara susah sekali mengerti, kalian ini ada yang mengalami mungkin jatuh dalam hutang yang besar. Jangan tersinggung. Ilustrasi contoh. Iya, jatuh dalam hutang yang besar 50.000 Hong Kong. Terus kamu tidak bisa bayar. Apapun cara kamu tidak bisa. Kamu mau buat apapun akan menambahkan hutang itu lebih besar. Mana boleh gali lubang tutup lubang, itu tetap saja akan membawa hutang yang lebih besar. Tapi ada satu orang yang muncul ini loh. Majikan baik. Aku dengar-dengar kamu ada masalah ini ya, hutangnya. Iya. Masalah kau ini mati saja lah kau. Tidak bisa apa-apa. Terus majikan bilang, tenang, aku yang bayar semua. Jadi perlu nggak nanti saya bayar kamu? Nggak perlu. Aku buat kebaikan sama kamu. Aku yang bereskan semua. Jadi yang menanggung pembayaran itu adalah majikanmu, bukan kamu. Yang seharusnya kamu yang menanggung dan membayarnya dengan banyak kontrakan. Tapi nggak perlu kamu bayar, dia langsung tangani
dan dia bawa kami minum kopi. How are you? Hah? Bagaimana kabarmu? Tenang kan? Nah, ini namanya kabar baik. Injil itu seperti itu. Kamu yang berdosa, kamu yang harus menanggung dosa itu masuk neraka. Tuhan datang, Yesus menjadi manusia, menderita dan mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Tujuan dia datang itu dan mati itu membayar dosamu yang harus engkau tanggung. Begitu. Jadi mari kita memiliki hati untuk pergi memberitakan Injil itu, Yesus itu kepada semua makhluk. Dia bilang semua manusialah yang bentuk muka-muka yang begini dan begitu-begitu Injilik, entah warna kulit apapun Injilik, bangsa dan bahasa apapun Injilik, suku-suku bangsa apapun Injilik. Bawa mereka untuk mengenal Injil itu, yaitu Yesus sudah datang mengasihimu, mengampunimu, dan menjadikan engkau benar dan membawa engkau masuk ke surga. Itu. Jadi mulai di awal tahun ini kita mau kobarkan lagi semangat penginjilan yang sudah padam, sudah tawar, sudah, ya pokoknya sudah tidak tertarik untuk menginjil. Ya kan, padahal pengetahuan saudara tentang Injil mantap dan hebat, tapi kok sembunyi di dalam itu Injilnya. Tidak tahu kenapa, tidak tahu. Jangan takut memberitakan Injil. Sudah memberitakan keselamatan surga selama-lamanya. Kita baca lagi ayat berikutnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya berdoa supaya ayat-ayat ini mendorong dan mengobarkan semangat kita untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bersama-sama 1, 2 dan mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, kata Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya. Dan kepada kita inilah, setelah kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita dan tinggal di dalam hati kita dan memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan Kristen. Bahkan di sini dikatakan kemampuan atau kuasa untuk menyaksikan Injil itu. Di mana? Di seluruh dunia. Jadi Yesus, murid-murid di Yerusalem, Yudea, Samaria, terus kemana? Sampai ke ujung bumi. Berita ini atau firman Tuhan ini memberitakan atau memberitahu kita bahwa Injil itu sudah sampai ke ujung bumi, dan inilah hasil-hasilnya. Bayangkan kalau mereka tidak bersaksi hanya di Yerusalem saja, atau hanya untuk orang-orang Yahudi saja, yang lain tidak perlulah. Hanya orang-orang di sekitar itu yang mungkin percaya Yesus. Walaupun orang Israel sekarang ini banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus. Jangan saudara berpikir orang Israel itu semua percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Enggak. Orang Yahudi itu ikut perjanjian lama, hukum Taurat, dan tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu urusan mereka lah. Nah, jadi kita
Ini ada kemampuan. Bukan oleh karena kuatnya kita, hebatnya kita, pintarnya kita. Bukan, karena Roh Kudus di dalam kamu yang memberikan kamu kuasa, kemampuan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu kan bukan susah-susah amat, ya kan? Tuhan mengasihimu. Yesus datang ke dalam dunia. Begitu kan? Manusia berdosa, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, tidak bisa menyelesaikan masalah dosanya, dia akan dihukum dalam neraka. Tapi Yesus ada, datang, mati di kayu salib, mengampuni dosamu. Supaya dosamu diampuni kalau kau percaya kepada Dia. Dan sekarang cobalah pikirkan, pertimbangkan. Mau percaya atau tidak, kan itu kan berita Injil. Berita Injil itu hebat, saudara. Menentukan seorang itu masuk surga atau neraka. Percaya Injil, surga. Tidak percaya Injil, neraka. Penting kayak itu, penting. Lebih penting daripada apapun yang kau miliki sekarang ini. Lebih penting dari apa yang kau miliki. Percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan menggunakan banyak cara untuk membawa engkau percaya kepada Dia. Dan orang yang kita injili itu, Tuhan akan memakai banyak cara untuk membuat dia percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus secara sejati lah maksudnya. Ada juga orang yang tidak sejati percaya Yesus, ya silakan, tidak apa-apa. Itu urusanmu dengan Tuhan. Ya kan? Tapi kita mau menolong dia, dan Roh Kudus menolong dia dalam apapun cara dan keadaan sehingga engkau percaya kepada Yesus. Masih ingat nggak bagaimana kalian pertama kali mengenal Yesus dan mengambil keputusan untuk percaya menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu? Mungkin engkau lahir di dalam keluarga Kristen, tapi ada saat tertentu di mana engkau juga bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Atau engkau tidak tahu sama sekali siapa itu Yesus. Tapi begitu sampai di Hong Kong, dalam banyak cara, dan Tuhan punya cara, dan sebagainya, engkau bertemu dengan kesempatan untuk mengenal Yesus, dan engkau belajar tentang Yesus, dan engkau menerima Yesus menjadi Juru Selamat dan Tuhanmu. Begitu. Tuhan akan banyak cara. Mungkin engkau terhukum, terus sakit begitu parah dan susah sembuh. Ada orang mendekatimu dan memberitakan Injil dan engkau percaya Yesus. Ada cara yang Tuhan pakai. Izinkan supaya engkau bertemu dengan Yesus. Kita berharap begitulah. Mungkin ada orang yang menghina Yesus, tidak percaya Yesus, menghina Tuhan. Tapi Tuhan akan pakai banyak cara untuk menghukum supaya orang itu sadar itu. Sebagai perenungan saja, kita turut berduka cita dengan situasi yang terjadi di California, Los Angeles. Turut berduka cita. Di mana rumah orang yang paling murah dan yang paling mahal itu 50 juta US dollar harganya langsung jadi abu. Artis-artis punya rumah, pokoknya orang-orang terkenal di sana itu, pokoknya ini kebakaran yang belum pernah terjadi selama ini dan terjadi dan hancur. Ya kita turut berduka cita dan kita berdoa supaya Tuhan menolong. Tapi ada satu situasi yang diangkat. 2 hari sebelum kebakaran itu, ada orang yang memberitakan Injil, tapi
tentang juga hukuman Tuhan. Tapi ada satu acara khusus beberapa hari sebelum, yaitu pertemuan acara penganugerahan apa itu bintang-bintang terkenal kan. Jadi WL-nya juga ngomong ngejek sama apa itu kayak menghina lah sama Tuhan, ya kan? Jadi kalau ini berapa orang yang apa itu memberikan nilai terus satu kali nama Tuhan, kita lihat sekarang Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya nol. Dan anehnya semua artis tertawa. Dia tertawa dan semua orang tertawa. Itu semacam satu penghinaan bahwa kayak orang-orang ini tidak perlu Tuhan gitu loh. Dan memang kebanyakan artis juga ada yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi lebih banyak yang tidak. Ada satu artis yang pernah naik dan ambil anugerah dan dia bilang, saya berterima kasih kepada setan yang memampukan saya semua ini. Ya, mungkin dia pengikut setan yang baik. Silakanlah, ya, nanti dia akan menerima akibatnya. Nah, setelah pertemuan itu dan sebagainya, beberapa hari kemudian api langsung membakar seluruh ini. Dan bukan sedikit, dengan angin. Nah, kita tidak tahu ada kaitannya atau tidak, tapi ada orang lain yang memberikan kata-kata ini. Biarlah melalui ini banyak orang yang akan sadar bahwa Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus itu Tuhan, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kenapa dia bilang kok California, Los Angeles mengalami hukuman yang dahsyat dengan kebakaran ini? Karena ternyata Los Angeles dan California itu adalah pusat yang mempengaruhi dunia dalam bidang industri, film, dan semua yang lain, dan menurunkan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Alkitab. Jadi banyak orang yang disesatkan oleh karena pengaruh para artis yang hebat itu, bahkan dalam pergaulan bebas, dalam apapun lah. Bagi film itu dari satu sisi banyak yang indah dan menarik, tetapi ada nilai-nilai yang sudah tidak mau percaya kepada Tuhan dan Alkitab. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa biarlah ini cara Tuhan untuk kayak ingat aku ada loh, percayalah kepada aku, kira-kira begitu. Dan setelah kebakaran itu ada pemilik rumah yang ditanya, apakah kamu kalau mati kamu masuk surga gak? Dia bilang. Terus dia bilang, saya mau masuk surga, dia bilang. Tapi bagaimana orang tidak terlalu ini? Mau sih mau, tapi mengikuti jalannya enggak. Jadi dalam kita nanti bersaksi kepada keluarga kita, teman-teman kita, kata pada siapa saja. Dan kalau mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mendengar, sedangkan mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan izinkan cara-cara tertentu untuk membawa mereka bisa datang dan akhirnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara lihat di dalam kesaksian di dalam YouTube, ada banyak orang yang mengalami musibah, tapi justru dari musibah itu dia mengambil keputusan untuk mempercaya kepada Yesus, karena hanya Yesus yang datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia berdosa, mengampuni dosanya dan membawa mereka masuk surga. Jadi kobarkan semangat untuk memberitakan Injil. Beritakan siapa? Yesus. Beritakan siapa? Yesus. Kalau hatimu keras, pukul hatimu sendiri dengan caramu. Ancam dengan kata-katamu sendiri. Hatiku, kenapa kamu kok begini? Tolonglah, kamu ini jadi Kristen berapa lama sih? Kok masih keras hati untuk menginjili? Kenapa sih kamu ini kok begini?
Enggak malu ya kamu? Bilang percaya Yesus, mengasihi Yesus, tapi tidak mau memberitakan Injil. Apa sih yang terjadi ini? Hei, tolonglah hatiku, bangkitlah kembali, jangan tidur terus. Nah, tapi aku kan ini malu. Kamu ini bagaimana sih, umurmu berapa? Masih malu-malu, kenapa? Kamu buat dosa tidak malu-malu, buat kebenaran malu, yang benaran mana? Oh iya, aku ngerti sekarang. Nah, itu namanya cara membangkitkan diri sendiri gitu loh. Nanti kalau sudah dengar orang lain yang ngomong kayak tertegur dan marah-marah, tersinggung, ya kan? Nanti kalau hamba Tuhan mengajar dengan tegas, tersinggung, aku tidak mau ke gereja. Kalau begitu sendiri, urus hati sendirilah, ya kan? Dan itu kan bagus namanya. Nah, kenapa kita harus memberitakan Injil? Ya karena Tuhan memerintahkan kita, menyuruh kita memberitakan Yesus, dan ada Roh Kudus di dalam hati kita untuk memberikan kita kemampuan untuk memberitakan Injil itu. Tapi ada alasan yang lain. Terakhir, Roma pasal 10 ayat 10 hingga ayat 15. Yang kita mau renungkan. Ingat ya, memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang datang mengasihi, mengampuni dosa, dan memberikan keselamatan masuk surga. Mari kita buka Alkitab dan baca Roma pasal 10 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Bersama-sama, 1, 2, dan mulai. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada orang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Percaya Yesus, diselamatkan, diampuni dosanya, dibenarkan, dijadikan anak-anak Allah, dan dijamin pasti masuk surga. Tapi bagaimana mereka tahu itu kalau tidak ada yang pergi memberitakan Injil? Makanya tahun ini kobarkan semangat, beritahu mereka tentang Injil itu. Gratis kok Injil itu. Saudara harus bayar berapa kalau mau percaya Yesus? Angkat tangan yang diminta bayar sesuatu dan jangan beritahu gerejanya atau pendetanya. Gratis. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya kita jangan malu karena apa yang kita beritakan ini menentukan orang itu masuk surga atau tidak. Itu penting nggak penting? Lebih penting daripada semua pengetahuan dan kekayaan di dunia ini. Yaitu kalau mati engkau masuk surga atau masuk neraka. Jadi kita jangan malu. Memberitahu orang tentang Yesus. Saya masih ingat waktu saya SMP kelas 1 ya, karena mulai mengenal Tuhan Yesus waktu itu.
Dan alasan saya mau percaya Yesus itu adalah karena saya itu takut mati. Anak kecil juga takut mati karena memang banyak yang mati gitu loh. Banyak ilmu apa itu, dukun, apalagi ilmu hitam, santet sini sana. Sepertinya kabar tentang orang saling membunuh itu biasa gitu loh. Jadi saya waktu kecil itu hanya percaya, tidak percaya Tuhan, percaya yang ilmu-ilmu begitulah dan sebagainya. Tapi yang saya takut adalah mati. Jadi ada saudara meninggal, saya itu naik pohon, hanya melihat dari jauh, tidak berani untuk dekat-dekat dengan mati itu. Karena saya takut si mati dan saya takut saya mati. Itu ketakutan gitu loh. Jadi berita kematian ini masih relevan sampai saat ini. Di Indonesia pasti orang takut mati, di mana-mana takut mati. Ya kan? Kematian itu real. Nah, jadi saya kemudian mengenal Yesus, kemudian percaya kepada Yesus, dan saya senang sekali, hati saya gembira dan bahagia. Woi, saya sekarang ini masuk surga. Saking semangatnya, saya memberitakan Injil ke saudara-saudara saya dengan cara saya sendiri. Saya tidak pernah diajar dengan cara saya. Cara saya itu waktu itu karena baru percaya Yesus ya, kayak mengancam. Tapi itu kalau berbicara soal kebenaran dan kamu mengancam, it is okay. Nothing wrong with that. Ya kan? Cuma saya tidak tahu caranya. Karena baru. Jadi saya bilang begini kepada saya ini sudah jadi Kristen. Kalau saya mati pasti masuk surga. Kamu tidak percaya Tuhan Yesus, mati pasti masuk neraka. Begitu saya ketemu saudara-saudara. Jadi mereka kan pada kaget-kaget kalau dengar kan. Tapi semangat saya itu hebat itu loh. Agak mengancam, tapi itu cara pemberitaan Injil yang memang benar itu bukan salah. Benar itu. Tapi mungkin terlalu hitam putih, tegas, vulgar gitu loh. Ya, masih saya ingat, angkol saya sudah tua orangnya, tua sekali. Tapi saya tetap ancam gitu loh, Jadi semangat itu hebat menurut saya. Iya. Hebat. Padahal saya masih baru sekali jadi Kristen dan belum tahu banyak gitu loh. Tapi bangga sekali. Ya, jalan itu udah tidak takut, hanya Yesus yang aku pegang. Aku percaya Yesus. Nah, itu namanya hidup ini. Orang-orang itu kan tidak tahu. Makanya saya injili, walaupun cara saya memang tidak sebaik dengan orang-orang sekarang ini, tapi walaupun saya ngomong kebenaran gitu. Nah, tugas dan tanggung jawab kita, mari, karena banyak orang tidak tahu. Dan kita kasih tahu mereka, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau mengampuni dosamu. Siapa itu? Yesus. Percayalah kepadamu supaya dosamu diampuni, dan kalau kau mati masuk surga. Kalau dia percaya, puji Tuhan. Kalau dia belum percaya, mungkin besok dia percaya, tahun depan dia percaya. Kalau masih belum, Tuhan punya caranya untuk mendekatkan dia kepada dirinya sendiri. Dan akhirnya baru dia bilang, oh ya sekarang aku percaya Yesus. Kita hanya bangga karena dia percaya Yesus. Kalau kita menginjili orang pun, jangan juga kamu bangga-bangga diri. Kalau bukan saya, dia tidak akan dengar Injil, dia tidak akan percaya Yesus. Itu karena saya. Kenapa ada pendeta seperti itu saya? Ingat ya, kita itu tidak ada kuasa untuk mengubah hati orang percaya kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang membuat orang itu mulai tertarik, mengenal dan mau percaya Yesus
Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Bukan kita. Kita hanya alat menyampaikan kabar dan bekerja di hatinya Roh Kudus. Kalau sudah dipanggil Tuhan, dia kemanapun akhirnya aku percaya Yesus katanya. Begitu. Jadi beritakanlah Injil dengan sederhana dan jelas dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Mungkin saudara memberitakan Injil kepada temanmu, anak-anakmu, saudaramu, ya. Begitu ya. Kamu mau memberitakan Injil, terus mereka percaya, puji Tuhan. Kalaupun mereka tidak percaya, tidak apa-apa. Engkau sudah menabur Injil itu di hati mereka. Kalau mereka sungguh-sungguh mau belajar loh, tertaburlah Injil itu di hati mereka. Dan satu saat, entah apa yang terjadi, mungkin dia naik pesawat terus anginnya kencang. Ya kan? Biasa kan kita kepikiran kalau angin kencang, ya nggak? Ada nggak kepikiran? Nah kan tidak, iya. Kadang berdoa juga kan? Iya. Kalau saya naik pesawat, Tuhan berkati pesawat ini, segala sesuatu, mesinnya, injilnya, pilotnya, pramugarinya, cuacanya, perjalanannya, berkati supaya semua perjalanan ini baik dan diberkati. Amin. Kalau saudara naik pesawat tertentu itu dibukanya itu ada doa khusus. Ya kan? Semua bahasanya ada, bahasa Arab, bahasa Chinese, bahasa Melayu, doanya. Agama ini doanya begini, sudah disediakan, tinggal kamu ambil, baca itu doa sebelum berangkat supaya hatimu tenang, jangan stres walaupun kamu duduk di kelas 1. Kira-kira begitulah maksudnya itu. Nah, siapa tahu waktu itu selama ini beberapa tahun kamu injili dia dan dia belum mau percaya, tapi Injil itu tertanam dan tidak tahu kamu sudah kehilangan kabar. Begitu dia naik pesawat kan anginnya kencang, langsung dia ingat kalau dia mau ingat agamanya ini kok tidak ada jaminan keselamatan. Ingat di sana tidak ada jaminan keselamatan. Ingat dosanya banyak. Terus dia ingat apa yang kamu sudah taburkan. Dia bilang, oh Yesus, Tuhan Yesus tolong aku mau percaya kepadamu hari ini sungguh-sungguh dan sejati adanya. Betul Tuhan, amin, amin, amin. Dia langsung jadi orang Kristen dan pengikut Yesus. Ya kan? Bisa terjadi nggak begitu? Bisa. Atau saat-saat nafasnya 1, 2 tinggal. Ya kan? Yang dia pikirkan kalau mati ini di mana gitu kan? Oh dia ingat kamu punya pemberitaan. Oh aku percaya Yesus, menerima Yesus, amin. Dia kan selamat. Begitu. Dan satu saat kamu menginjili seseorang dan langsung dia percaya Yesus, jangan juga kamu bangga-bangga. Mungkin sebelum itu ada orang yang sudah menabur Injil di dalam hati. Jadi kita memberitakan Injil karena masih banyak orang yang tidak tahu, supaya mereka tahu dan Roh Kudus bekerja dan mereka percaya kepada Yesus. Dan ingat ayat 15 bilang betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oh Tuhan ngomong nih, betapa indahnya kedatanganmu yang membawa kabar baik, yaitu Injil kepada teman-temanmu. Begitu kita mau mereka mengalami kasih Tuhan yang indah. Tidak ada paksaan, hanya pemberitaan, dan kalau mereka mengenal kebenaran, mereka bisa percaya kepada Yesus. Dan beritakanlah Yesus, bukan nama gerejamu, gereja asalkah atau gerejamu di Hong Kong inikah, bukan. Beritakan Yesus yang mengasihi, mengampuni dosa dan memberikan jaminan masuk surga. Amin.